Shalom, saudara-saudariku, marilah kita mengawali untuk mendengarkan firman Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan mampu untuk mengerti firman-Mu apabila Engkau tidak membuka hati dan pikiran kami. Maka lingkupilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk mengerti firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, pada hari ini Kamis, tanggal 30 Mei 2024, sapaan firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Ada ungkapan Batak yang mengatakan taridado hau sian parbuena. Artinya, kualitas dari kayu akan terlihat dari buahnya, dari apa yang dihasilkannya. Hal itu pantas sekali untuk kita sandingkan dengan apa yang baru kita dengarkan tadi dalam firman Tuhan tentang pembuktian apakah kita ini tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita, atau kita tinggal atau hidup di luar Allah sehingga Allah jauh dari hidup kita. Dalam kehidupan kita seringkali kita mungkin merasa bahwa banyak orang baik bersanding dengan orang yang jahat. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan Dia memberikan hujan dan matahari kepada orang jahat dan orang yang baik. Itu bisa saja kelihatan dari kasat mata seperti tidak ada perbedaan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Namun, dalam kekristenan kita bisa melihat dan merasakannya bahwa apabila seseorang itu tinggal di dalam firman Tuhan, maka akan terlihat dari buah-buah yang ditunjukkannya, yaitu sikapnya, karakternya, demikian juga hasil karyanya. Apa yang dilakukannya, baik sikapnya menunjukkan sikap sebagai orang yang meneladani Kristus. Bisa jadi kita sama-sama berhasil dengan orang yang tidak menyembah Kristus, tetapi pasti kita mengelola keberhasilan kita itu jauh lebih baik dibanding orang yang tidak mengenal Kristus. Jauh lebih baik artinya di sini pasti kita lebih mensyukuri anugerah tersebut dan kita akan memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Namun orang yang berhasil, yang tidak takut akan Tuhan pasti akan menggunakan hartanya hanya untuk membahagiakan dirinya saja atau untuk membesarkan namanya, meskipun dia memberikan hartanya kepada orang lain, tapi semata-mata supaya dialah yang lebih besar. Namun dikatakan dalam teks ini kalau kita mau menyatakan diri kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita, itu akan terlihat ibarat orang yang melihat gandum dan ilalam, atau dalam bahasa Batak eme dan simareme-eme. Pada akhirnya akan terlihat bahwa buah dari gandum itu akan berguna untuk orang banyak, sementara buah dari apa yang dihasilkan oleh ilalang itu hanya menjadikan sampah atau menjadikan masalah bagi orang di sekitarnya. Mari kita bercermin kepada diri kita sendiri, apakah kita ini penyebab masalah bagi orang lain atau kita ini memberikan berkat bagi orang di sekitar kita. Karena dengan demikian terlihatlah kita sebagai orang yang tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Mari bersama-sama bercermin terhadap hati kita pribadi lepas pribadi sambil melaksanakan aktivitas dalam satu hari ini. Upayakanlah dirimu supaya berguna berbuah bagi orang-orang di sekitarmu. Tidak karena besar finansialnya, tapi melalui tutur kata, sikap kita akan terlihat bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini dan marilah berproses untuk jauh lebih baik lagi hari lepas hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mampukan kami untuk memiliki kesempatan menunjukkan buah iman kami dalam satu hari ini, agar kami menyatakan diri kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Biarlah kami Kau mampukan untuk menunjukkan buah yang baik yang seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami tidak menimbulkan masalah di tengah-tengah kehidupan kami, tapi kami boleh memberikan buah yang berguna dan bermanfaat kepada orang di sekitar kami, baik melalui tutur kata kami, baik melalui talenta kami, baik melalui anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami masing-masing.
Terpujilah Engkau dalam Yesus, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.